Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 161, beli rumah. Rumah ini punya 2 kamar tidur, satu untuk Mary dan David, lalu satu lagi yang sebenarnya untuk Angel dan Valentino, malah direbut oleh Jenny. Jenny bersikeras untuk sekamar dengan Angel, jadi Valentino terpaksa mengiyakannya. Dalam konteks masalah ini, bahkan Angel pun ikut membela Jenny. Intinya, rumah ini terlalu kecil. Sepertinya kita harus meluangkan waktu untuk menukar rumah yang lebih besar. Valentino memeluk bantal sofa sambil memikirkannya. Ini tidak hanya pemikiran Mary, tapi juga adalah keinginan Angel dari dulu. Bagi wanita, keluarga adalah yang terpenting, punya rumah adalah syarat utama untuk berkeluarga. Meskipun keluarga Wijaya menekan ekonomi Valentino, tapi sekarang Valentino masih memiliki 10 toko sendiri. Kemudian setelah mengakuisisi sebagian besar properti grup Kingston, uang Valentino akan berlipat ganda. Karena Valentino tahu meskipun dikatakan mengakuisisi, tapi grup Kingston sama sekali tidak berani untuk menagih uang, bagi mereka lebih penting untuk mempertahankan nyawa mereka. Bisa dikatakan kini kemampuan keuangan Valentino meskipun tanpa bantuan keluarga Wijaya juga sudah berada di peringkat 10 besar di kota Nio. Bahkan Valentino juga sanggup memberikan mahar senilai 18 miliar untuk Angel. Namun, tentu saja memiliki arti yang berbeda. Yang diberikan Valentino punya arti berbeda dengan yang diberikan keluarga Wijaya. Yang diberikan Valentino hanyalah Valentino sepihak mengakui status Angel. Namun, hanya yang diberikan keluarga Wijaya baru dinamakan mahar. Itu baru mengartikan kalau Angel diakui oleh keluarga Wijaya dan menjadi nyonya di keluarga Wijaya. Sebenarnya keluarga Wijaya tidak kekurangan 18 miliar itu. Hanya saja uang 18 miliar itu sangat berarti, karena menandakan bersedia mengakui Angel adalah anggota dari keluarga Wijaya. Jadi, Valentino menunggu keluarga Wijaya memberikan mahar sejumlah 18 miliar tersebut. Besok setelah urusan zona pengembangan kota Arteria selesai, kita pergi melihat rumah sebentar, anggap saja ini kejutan untuk Angel. Valentino berpikir dalam hati. Di dalam kamar Angel. Kini, Angel dan Jenny belum tidur. Mereka berdua sudah tidak bertemu 2 tahun, ada banyak cerita yang ingin mereka obrolkan. 2 perempuan berbaring bersama, pakaian mereka juga sangat sederhana. Postur tubuh mereka berdua sangat sempurna, sehingga melihatnya membuat orang kehilangan kendali. Orang yang bisa memiliki mereka berdua secara bersamaan adalah orang yang sangat beruntung. Kak, ada sesuatu yang tidak tahu harus kuceritakan padamu atau tidak? Jenny sedikit ragu. Katakan saja, apa yang perlu disembunyikan dariku? Apakah kamu sudah ada pacar? Angel sedang bermaskeran sambil menekan masker menggunakan jari tangannya. Bukan, aku tidak mungkin menyukai pria biasa. Itu Valentino. Jenny merasa sedikit ragu. Awalnya dia ingin memberitahu Angel, tapi setelah melihat kehebatan Valentino, sekarang dia menjadi sedikit ragu. Valentino! Angel tertegun. Dia langsung mengerti dan berkata, kamu masih memikirkan masalah kamar mandi sebelumnya? Tenang saja, Valentino bukan orang seperti itu. Aku bisa menjaminnya. Angel sangat paham kalau Valentino hanya menyukainya seorang saja. Dia tidak mungkin punya maksud dengan wanita lain. Bukan. Itu, Valentino punya wanita lain di luar. Jenny memberanikan diri mengatakannya. Tap. Angel yang sedang menepuk wajahnya seketika berhenti. Dia perlahan memiringkan kepala melihat Jenny. Apa yang kamu katakan? Meskipun Angel mempercayai Valentino, tapi Jenny adalah adik kandungnya. Jenny tidak mungkin membohonginya. Banyak orang yang tahu kalau dia mencari wanita di bar, hanya kamu sendiri yang tidak tahu semua ini. Jenny langsung mengatakan semuanya. Kamu dengar dari siapa? Angel langsung duduk. Hais, kamu ke bar tanya saja. Siapa yang tidak tahu tentang ini? Mungkin hanya kamu yang tidak tahu. Jenny mengatakan sambil memikirkan kebodohan kakaknya. Tidak mungkin, Valentino bukan orang seperti itu. Angel tertegun. Setelah itu dia bersandar di tempat tidur. Kakak, kamu terlalu percaya padanya. Tidak ada pria yang baik di dunia ini. Ini adalah fakta. Awalnya Valentino masih tidak mau mengakuinya, tapi terlalu banyak orang yang tahu, terakhir dia baru mengakuinya. Jenny mulai panik melihat Angel tidak percaya dengan dirinya.
Kini suaranya semakin nyaring. Kamu tidak sedang bercanda? Tanya Angel. Sekarang Angel sangat bingung. Dia tidak tahu harus percaya pada Valentino atau Jenny. Kedua orang ini sangat baik padanya. Dia juga bersedia mempercayai mereka, maka itu hal ini membuat Angel sangat kebingungan. Kakak, aku tanya saja padamu, kamu sudah menikah 3 tahun dengan dia, tapi kamu belum melakukan itu dengannya, kan? Tiba-tiba Jenny bertanya. Hah? Uhuk. Kamu masih kecil, kamu tidak mengerti. Angel tiba-tiba malu. Aku tidak kecil lagi. Jenny berkata dengan membusungkan dadanya. Pikirkan saja, ini adalah kebutuhan pria. Kalau kamu tidak memberinya, bagaimana mungkin dia tidak mencari di luar? Kata-kata Jenny langsung membuat Angel terdiam. Yang dikatakan Angel tidak salah. Ini adalah kebutuhan pria. Selama 3 tahun, dia tidak pernah mengizinkan Valentino menyentuhnya. Apakah Valentino akan tidak tahan dan mencari wanita lain di luar? Jadi, menurutmu apakah aku harus mengizinkan dia menyentuhku? Angel mengedipkan matanya sambil bertanya. Jenny tercengang, kemudian dia melihat Angel dengan pasrah. Kakakku, kata orang sekali hamil akan bodoh selama 3 tahun. Kamu tidak hamil, kenapa malah menjadi bodoh? Inti dari masalah ini bukanlah mengizinkan dia menyentuhmu atau tidak, melainkan apakah dia selingkuh. Benar. Meskipun kedepannya aku mengizinkannya menyentuhku, aku juga harus menyelesaikan masalah ini. Aku cari dia dulu. Jenny langsung dengan cepat memakai baju, lalu membawa Angel berjalan keluar. Kini Valentino masih tidak tahu kalau dirinya sudah difitnah Jenny. Dia bersandar di sofa sambil berbicara dengan Hendrik. Bam! Suara pintu kamar dibanting Angel dan Jenny muncul di hadapannya. Jenny dengan bangga berdiri di belakang Angel sambil menyalakan lampu ruang tamu. Melihat keadaan ini, Valentino meletakkan ponselnya dengan kebingungan. Meskipun dua perempuan ini hanya memakai baju tidur, mereka tetap terlihat sangat cantik. Tapi Valentino tidak ada pemikiran lain karena suasana ini sangat aneh. Kenapa, Angel? Valentino duduk tegak sambil bertanya dengan bingung. Menurutnya, Angel pasti bukan datang untuk memintanya pergi tidur. Bab 162, Valentino, kamu tidak berani mengakuinya. Valentino, kamu! Awalnya Angel sangat marah, tapi dia tidak tahu harus berkata apa saat bertemu dengan Valentino. Perasaan menahan kemarahan seperti ini sangat tidak nyaman, tapi dia tidak tahu bagaimana menyampaikannya. Kenapa? Valentino melihat Jenny dengan curiga, lalu melihat Angel lagi. Valentino, apa yang kamu lakukan di belakangku? Angel berkata dengan marah. Apa yang kau lakukan di belakangmu? Valentino terdiam. Banyak hal yang kulakukan di belakangmu, yang mana yang kamu maksud? Valentino, kamu masih pura-pura. Kamu tidak berani mengakui perbuatanmu? Tanya Jenny dengan licik. Sebenarnya apa yang kulakukan? Sejak kapan aku tidak berani mengaku? Valentino mengerutkan alisnya. Kamu masih pura-pura? Apa kamu tidak tahu cerita Dewa Minum? Bukankah kamu adalah Dewa Minum? Bukankah kamu bilang kakakku tahu masalah ini? Sekarang aku akan langsung mendiskusikannya di depanmu. Kakak, apakah kamu tahu cerita Dewa Minum? Ucap Jenny. Dewa Minum? Dewa Minum apa? Aku tidak tahu. Angel tertegun. Dia sama sekali tidak tahu cerita Dewa Minum. Mendengar ini, senyuman Jenny semakin licik. Kini dia sudah tahu kalau Valentino berbohong di depannya. Sebelumnya saat di mobil, dia bertanya pada Valentino dan dia menjawab kalau Angel tahu masalah ini. Sekarang sudah terbongkar, kan? Sudah kuduga. Pria memang selalu menjadi jahat kalau sudah kaya. Kamu baru mendapat 2 miliar saja, sudah mulai melakukan kejahatan. Beraninya dirimu. Jenny menegur Valentino. Kecilkan suaramu, jangan ganggu ayah dan ibu. Angel mengerutkan alis. Kenapa kalau mengganggu mereka? Kebetulan boleh menyuruh ayah dan ibu memutuskan untuk tetap membiarkan dia tinggal di rumah kita atau tidak. Jenny tetap tidak putus asa. Kakakmu memang tahu masalah ini. Ucap Valentino. Kalau bukan karena malam ini mereka sekali lagi pergi ke bar jazz, dia juga tidak tahu cerita Dewa Minum. Kak, apa kamu sudah lihat? Dia masih berpura-pura. Untuk apa kamu bersama orang seperti ini? Apa kamu mau bersama dia selamanya? Jenny semakin marah.
Ekspresi Angel juga menjadi sangat buruk. Dia memang tidak tahu cerita Dewa Minum, tapi Valentino malah mengatakan kalau dia tahu. Sekarang dia bahkan menanyakan Valentino secara langsung. Apa dia masih mau membohonginya? Sudahlah, kamu ceritakan keseluruhan masalah ini kepada kakakmu, dia pasti tahu. Valentino menggelengkan kepala dengan pasrah. Dia membiarkan Jenny yang menjelaskan kepada Angel. Untuk apa aku mendengar perintahmu? Siapa kamu? Dasar pria tidak berguna. Keluar dari rumah kami. Jenny sama sekali tidak mematuhi Valentino. Angel malah menggelengkan kepalanya. Dia juga penasaran cerita Dewa Minum. Kenapa itu bisa berhubungan dengan Valentino mencari wanita lain? Jenny, kamu ceritakan pelan-pelan. Aku ingin mendengarnya. Angel berkata dengan serius. Jenny tertegun saat mendengarnya. Dia memelototi Valentino, lalu mulai menjelaskan kepada Angel. Dewa Minum itu menandakan Valentino sangat terkenal di bar jazz. Tidak ada yang tidak tahu masalah ini. Dulu Valentino cemburu karena seorang wanita, lalu dia adu minum dengan anak orang kaya. Katanya, saat itu dia minum sampai belasan botol bir impor. Valentino sangat hebat dan tidak mabuk sama sekali. Terakhir, dia membawa wanita itu pergi. Jenny lanjut berkata. Oh ya, saat itu anak orang kaya itu bahkan membuat piramida gelas yang berisi dengan uang. Jadi uang itu diambil kalau minum segelas bir. Valentino tidak mengambil sepeser pun. Dia langsung melemparkan semuanya ke wajah anak orang kaya itu. Kakak, lihatlah Valentino yang tidak mau mengambil uang demi wanita itu. Dia kelihatannya sangat memedulikan wanita itu. Awalnya Jenny tidak sadar. Ketika dia mulai bercerita, ekspresi Angel langsung berubah. Awalnya yang masih marah, berubah menjadi curiga. Terakhir langsung paham dan merasa malu. Bagaimana mungkin dia tidak tahu masalah ini? Ini adalah cerita saat mereka minum dengan Rain dan Chloe sebelumnya. Penampilan Valentino di hari itu terukir dalam benak Angel, hingga sekarang dia masih mengingatnya dengan jelas. Hanya saja dia juga tidak sadar semua orang di bar membuat cerita Dewa Minum untuk Valentino. Ini membuatnya merasa ingin tertawa. Saat Jenny bercerita, dia juga menyadari ekspresi Angel yang sedikit aneh. Ini membuatnya kebingungan. Valentino malah minum air dan duduk dengan santai. Dia sama sekali tidak ada maksud untuk menyela omongannya dan hanya membiarkannya saja. Kakak, kenapa kamu sama sekali tidak marah? Jenny melihat Angel dengan bingung. Jenny, aku tahu masalah ini. Angel melirik Valentino sambil mengatakannya. Dalam hatinya berpikir, pantas saja Valentino begitu tenang. Ternyata masalah ini. Apa? Kamu tahu? Jenny terkejut. Kamu tahu, tapi tidak mengatakan apapun? Apa kamu tidak mau menanyakannya? Kamu masih bisa sabar, padahal kamu tahu dia mencari wanita lain. Kak, kalau kamu begitu, aku terlalu kecewa padamu. Aku mengerti. Apakah kamu kenal wanita itu, makanya kamu tidak mau mengatakannya? Siapa wanita itu? Kenapa dia begitu murahan merebut suami orang? Aku akan membunuhnya sekarang. Jenny berteriak dengan keras. Kini dia sudah tidak memedulikan sopan santun lagi. PVFT? Valentino sedang minum air, tiba-tiba memuntahkannya. Dia sudah tidak tahan lagi. Kalau orang lain yang mengatakan Angel seperti ini, dia pasti sudah menghancurkannya tidak peduli siapapun itu. Namun, kalau ini Jenny, apa yang bisa dia lakukan? Dia hanya bisa pasrah. Ekspresi Angel malah menjadi buruk karena mendengar omelan Jenny. Semakin kasar Jenny mengomel, ekspresi Angel menjadi semakin buruk. Terakhir dia sudah sangat marah hingga mengertakkan giginya. Valentino ingin tertawa saat melihat ekspresi Angel. Angel yang datang bersama Jenny untuk mencari kebenaran. Tidak disangka sekarang malah dia yang diomelin. Ini membuat Valentino ingin tertawa. Kakak, kamu beritahu aku siapa wanita murahan itu. Biar aku yang memberinya pelajaran kalau kamu tidak bisa. Aku akan mengusir Valentino setelah aku mencari wanita itu. Biarkan saja dia pergi bersama wanita murahan itu. Jenny tidak berhenti mengomel. Cukup! Angel tiba-tiba berteriak dengan keras. Dalam sekejap, Jenny langsung terdiam dan melihat Angel dengan terkejut. Ada apa dengan kakaknya? Sekarang ada orang ketiga dalam hubungan mereka, tapi dia masih melarangnya memarahi orang ketiga itu. Jenny curiga jika Valentino sudah memberikan obat ajaib kepada Angel. Kalau tidak, bagaimana mungkin Angel begitu membela Valentino? Ini membuat Jenny sulit untuk percaya. Kakak, apa kamu bodoh? Kenapa kamu melarangku mengomel? Aku tidak hanya mau mengomel,
Hari ini aku juga mau mengusir Valentino keluar dan membiarkannya pergi mencari wanita itu saja. Ucap Jenny dengan marah.